Upin Ipin nggak berpengaruh sama sekali buat negara kami. Kita nggak terpengaruh sama bahasa Malaysia. Buat kita, bahasa Indonesia adalah yang nomor satu. Kalaupun Upin Ipin jadi tontonan di Indonesia, hanya sekedar buat hiburan. Nggak ada yang namanya kita terpengaruh. Terkait dengan kekesalan seorang guru di negeri Malaides, dikarenakan ada murid-muridnya yang menjawab soal ujian dengan bahasa Indonesia, sampai saat ini masih terus menjadi bahan perbincangan warganet negeri Malaides. Sehingga muncullah suatu video yang memaparkan bahwa ada orang tua yang geram karena anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Yang katanya, karena banyaknya konten-konten video yang berasal dari Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, menyebabkan anak-anak mereka mengikuti gaya bicara orang-orang Indonesia. Korang tengok ni, geram anak asyik cakap bahasa Indonesia. Wanita ini suruh nyanyi lagu negara aku setiap kali tersasa, biar reti sayang negara sendiri. Ha. Ya doh, budak-budak zaman sekarang kuat sangat weh tengok konten Indonesia, lagi-lagi dekat tahu butang merah tu, YouTube tu. Aku kan, ya pak, baik kak, ya pengen sekali. Tapi jujurlah, aku pun ada juga tengok konten Indonesia ni. Lagi-lagi kat YouTube tu dia buat short film yang kartun tu. Rasa macam, aku tak tahu lah apa tarikan. Maybe sebab alunan bahasa dia ataupun, yelah, aku pun tak tahu. Bahasa adalah identitas jati diri suatu bangsa dan negara. Jika masyarakatnya tidak mampu menggunakan bahasanya, itu berarti kesalahan ada pada diri masyarakat itu sendiri. Dan janganlah mencari kambing hitam untuk dijadikan sumber dari kesalahannya sendiri. Jika jati diri masyarakat negeri Malaides sangat kuat, konten-konten video yang ditonton anak-anak negeri Malaides, pastinya tidak akan mempengaruhi identitas mereka sebagai masyarakat negeri Malaides, yang menggunakan bahasa Malaides. Namun sayangnya jati diri masyarakat negeri Malaides sangatlah rapuh. Ram anak suka cakap bahasa Indonesia. Ibu denda menyanyi lagu negaraku. Aku capai hanger. Dia terus sampai segitunya. Anak ni akan mudah ingat apa yang selalu dia dengar, apa yang selalu dia lihat. Anak ni macam span, mudah serap apa yang ada di sekeliling dia. Kalau hari-hari dia dengar dan tonton konten bahasa Indonesia, itulah yang dia akan tiru. Tak salah pun kalau anak nak belajar bahasa lain. Bahasa tu ilmu, tapi jangan sampai dia keliru. Saya tersentap dengan kata-kata Zidin Aziz. Bahasa Melayu ni dijajah penjajah. Penjajah yang dimaksudkan bukanlah mereka, tapi adalah diri kita. Sebab tu, ibu ayah kena ambil peranan. Pantau apa yang anak dengar, apa yang anak tonton, dan tolong tanam dalam diri anak rasa cinta akan bahasa ibunda kita. Pegang baik. Dan ada sebuah video yang menjelaskan, bagaimana jati diri masyarakat Indonesia yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas jati diri masyarakat Indonesia. Walaupun selama berpuluh-puluh tahun film Upin dan Ipin dinikmati masyarakat Indonesia, khususnya bagi anak-anak Indonesia, akan tetapi bahasa yang digunakan pada film Upin dan Ipin, tidak berpengaruh sama sekali pada anak-anak Indonesia yang menontonnya. Karena jati diri anak-anak Indonesia sangatlah kuat, dalam mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat Indonesia. Enggak bro, Upin Ipin nggak berpengaruh sama sekali buat negara kami. Kita punya kesamaan budaya atau kesamaan tradisi. Di Indonesia juga ada Melayu ya, ada Melayu Riau, ada Melayu Sumatera. Kita nggak terpengaruh sama bahasa Malaysia. Buat kita, bahasa Indonesia adalah yang nomor satu. Kalaupun Upin Ipin jadi tontonan di Indonesia, hanya sekedar buat hiburan. Nggak ada yang namanya kita terpengaruh. Anak saya dari kecil udah nonton Upin Ipin, tapi tetap kalau ngobrol dengan temannya atau dengan ngomong sama ibu bapaknya, tetap pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa daerah kita sendiri. Ya kalau yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, kalau orang Sumatera ya pakai bahasanya tradisi mereka Sumatera, bahasa tradisional Sumatera. Benar. Kalau yang di Riau ya kadang pakai bahasa Melayu. Buat kita bahasa Melayu itu ibarat kayak bahasa kampung lah, bahasa tradisional lah, kayak gitu ya. Kalau dibilang Malaysia berpengaruh di Indonesia, enggak sama sekali. Malaysia enggak berpengaruh di Indonesia. Upin Ipin hanya sekedar tontonan atau sekedar hiburan. Boleh tanya anak-anak yang ada di Jawa, mereka enggak bisa sama sekali pakai bahasa Melayu. Ataupun kalau kalian pakai bahasa Melayu di Jawa, mungkin cuma hanya sekedar disenyumin aja. Permasalahan di negeri Malaides tersebut, merupakan tanggung jawab guru dan orang tua, agar lebih cerdas dan cermat dalam memberikan bimbingan pelajaran cinta tanah air terhadap identitas jati diri bangsa dan negara bagi masyarakat negeri Malaides. Hal itu adalah tugas para guru-guru dan orang tua di negeri Malaides, yang harus lebih kerja keras dalam membimbing para murid, dan janganlah hanya menyalahkan anak-anak yang menonton tayangan dari suatu video. Mungkin sistem pendidikan di negeri Malaides sangatlah lemah, dan harusnya sistem pendidikan di negeri Malaides lah yang harus disalahkan. Bukan malah mencari kambing hitam,
yang malah menyalahkan video konten yang ditonton anak-anak negeri Malaides. Yakin nggak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah dua hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Terus ada yang tanya, gimana sih sistem sekolah di Indonesia? Terus kenapa sih nggak ada sekolah Tamil di Indonesia? Terus ada yang lagi yang bilang, harusnya pemerintah Indonesia harus buat sekolah Tamil. Berarti pemerintah Indonesia itu nggak adil. Berarti pemerintah Indonesia itu memang strict, kejam. Nah, sistem sekolah di Indonesia itu sistemnya semua sekolah berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang ya sampai Merauke kita punya sekolah sistemnya semua berbahasa pengantar bahasa Indonesia. Karena apa? Karena bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Dan ada video dari warga negeri Malaides yang mencoba menetralisir suasana, namun malah terlihat sangat menggelikan akibat kurangnya pengetahuan. Dengan membandingkan proses pembinaan negara antara Indonesia dan Malaides. Lucunya sang narasumber mengatakan, bahwa di Indonesia konsep berbangsa dan bernegara, dengan cara memaksa rakyatnya untuk berbahasa Indonesia. Bahkan sampai memberikan contoh, dengan berkata, muka Jawa tapi nama Cina. Budak-budak zaman sekarang yang tengah mengguna bahasa tu, itu bahasa Melayu kita sendiri. Contoh macam tadi perkataan teman tu. Teman itu, ya cikgu tadi dah sebut, wujud dalam kamus dewan. Memang ada. Dan memang kita guna teman seperjuangan, kita tak guna kawan seperjuangan. Mungkin penggunaan konteks dia tu berbeza lah, sehinggalah cikgu tu nak menanda, dia rasa konteks ini dia dah bunyi Indonesia. Jadi betul, saya setuju dengan apa yang cikgu tu sampaikan. Dan berkenaan penggunaan bahasa Indonesia ni mungkin atas dasar negara juga, kerana orang tanya kepada kita, boleh tak kita nak jadi macam Indonesia yang semua akan terus bercakap bahasa Indonesia? Jawapan dia tak boleh. Kita tak akan boleh buat rakyat kita semua ni bercakap bahasa Melayu. Saya cakap memang tak boleh. Sebab negara kita dibina atas dasar integrasi. Indonesia dibina atas dasar asimilasi. Bermakna siapa yang bukan orang Indonesia, kan, yang tak boleh bercakap bahasa Indonesia, mereka dipaksa. Sebab itu kalau kita lihat muka Jawa tapi nama Cina. Nama Cina. Tapi kalau kita di Malaysia integrasi, kamu boleh terus amalkan apa fahaman kamu, kamu boleh terus bercakap dalam bahasa kamu. Kerana itu kita ada perbezaan itu, dan itulah pandangan saya. Sikap rasis warga Malaides masih mereka bawa-bawa dalam pembahasan permasalahan bahasa di negaranya yang mengkaitkan masyarakat Indonesia. Itulah kurangnya pengetahuan masyarakat Malaides terhadap negara Indonesia, padahal mereka selalu mengatakan kalau Indonesia dan Malaides adalah serumpun. Perlu dijelaskan, bahwa muka Jawa nama Cina, semua itu dikarenakan sudah terjadi proses amalgamasi atau perkawinan campur antar etnis di Indonesia, tetapi hal itu tidak serta-merta meninggalkan marga asal-muasalnya terutama dalam sistem patrilinear. Dan itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah di Indonesia, misalnya orang Tionghoa menikah dengan orang Jawa, atau dengan warga beretnis lainnya. Karena jodoh adalah rahasia Tuhan. Namun demikian hal itu pun bisa memperkokoh tali persaudaraan, rasa persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Dan ketika ia memilih menjadi warga negara Indonesia, maka sebagai warga negara sememangnya dan sepatutnya ia harus bisa berbahasa Indonesia. Tetapi tidak ada sejarah pemaksaan dalam berbahasa Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia memiliki kedudukan penting dan diwajibkan dalam penggunaannya, namun tidak ada upaya pemaksaan untuk melarang penggunaan bahasa lainnya. Seperti itulah negeri Malaides yang katanya merasa serumpun dengan Indonesia, namun warganya tak mampu memahami negara yang mereka akui sebagai serumpunnya itu. Sedangkan orang bule, malah lebih memahami negara Indonesia. Indonesian language, it has no owner. You guys may say, what are you talking about? I was reading some articles here and I realized that Indonesian language was created based on Malay, of course, but Indonesian language was created to unite thousands of people and also ethnicities, because Indonesia is a very diverse country, kind of similar to Brazil. So to unify these ethnicities, they created this language based on Malay. So in history that was used for commerce, so many Indonesians
Indonesians don't realize that they speak a language that was created to promote peace inside the country. And to me, that was a very intelligent decision. This is a very important message from a country. So they're telling to the population that choose Indonesian as home, you guys are welcome here. We are a welcoming country, a welcoming people. And that's so wonderful and amazing. Pentingnya, untuk menjaga keseimbangan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa daerah sebagai kekayaan budaya, dan bahasa asing untuk kemajuan bangsa. Dan itulah yang membedakan dengan negara tetangga yaitu negeri Malaides. Maka tidaklah heran, meskipun sudah merdeka puluhan tahun, tapi urusan kebahasaan hingga di tahun 2025, masih saja belum kelar-kelar. Identitas berbahasa dalam berbangsa dan bernegara di negeri Malaides masih belum jelas. Karena nama bahasanya pun selalu berkali-kali terjadi perubahan. Istilah bahasa Malaysia ni datang kemudian sebagai satu cara untuk mempertingkatkan perpaduan. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita pinjam dari Indonesia. Dan kita dapat lihat cara itu berjaya sekali. Rakyat Indonesia begitu teruja dengan bahasa negara mereka, nama nasional bahasa Indonesia, dan mampulah dengan nama itu rakyat Indonesia yang dari kelompok pribumi itu saja kan 1,500 suku itu dapat disatupadukan. Jadi kita fikir itu cara. Negeri Malaides memang sangat unik dan aneh yang pantas untuk kita tertawakan. Mereka selalu menganggap bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, namun ketika mendengar warganya sendiri yang berbahasa dengan logat yang mirip bahasa Indonesia, mereka cukup sensitif, yang seakan-akan alergi dengan bahasa Indonesia. No, kau duduk diam. Oh, kau bukan orang sini. Aku orang sini lah. Kenapa bahasa Malay? Sama. Ha? Betul kau cakap dia pula orang lain. Ha? Kau nak kawan lagi dia? Kau nak kawan lagi? Stop it! Kau duduk diam jap. You stop it now! Kau duduk diam jap. Kau duduk diam jap. Aku panggil aku duduk. I want him. Tak. Sabar jap. His arms cannot be broken, please. Lepaslah bagi. Tak. Kau tunggu kejap. Kau tunggu kejap. Hey, you're gonna risk his elbow got broken, guy. Please, calm down. No. Right. Dia tak melawan dan dia kecil kot. He will jump. He's not gonna jump. You nampak tak? Dia shilling dia jatuh kat situ. Guys, please calm down. Aku sakit. Seriously. He didn't jump on him. I am the witness here. He did not. I saw. Okay, the second time because he keeps on provoking. You are keeping provoking. I told him calm down. Yes, I understand, but I asked for your consideration, right? Please don't hurt him. He jumped him. Dia kata mutu semua tak naik sini, dia hantar sini pun. He jumped him twice. Saya cakap saya akan bertanggungjawab sebab dia datang ke sini kerana saya yang panggil. Dia ni buat kerja. Dia ni arahan dia untuk halang dia untuk lalu sini. Betul, tapi saya pun minta tolong dia untuk datang kat sini. Saya cakap cepat-cepat kita selesaikan sebab saya selesai. Kenapa dia nak lompat dekat dia tadi? Sebab saya minta responsibility. Saya kata saya akan bertanggungjawab, tapi dia akan dilepas. If anything, kalau you kena marah, I akan bertanggungjawab. Saya faham, betul, tapi asalnya saya tunggu dia dekat Menara Tiara Expo tadi. Jangan tahu lah. Kamu orang ni pun. Saya pun sabar tau. Awak anggap orang sabar orang luar ke? Awak anggap orang sabar orang luar ke? Dia bukan orang luar tau. Nah, bagi poin saya. Boleh tak saya tanggungjawab benda ni? Dia datang kat sini sebab saya tau. Saya yang ada benda ni, lalang ni. Sedangkan Perdana Menteri Negeri Malaides, seringkali menggunakan kosakata dari bahasa Indonesia, yang mereka jadikan sebagai isu politik di negeri Malaides. Sekali PMX guna perkataan ketimbang, menggelupur setengah orang. Apa maksud perkataan ketimbang? Jangan nak mengarut lah.
perkataan ketimbang ni tak Dah tua pun bodoh. teruk betul lah puak-puak pembangkang ni. Selepas belanjawan tahun 2025, masing-masing dari atas sampai bawah. Aduh, sampai perkataan ketimbang pun jadi. Perkembangan bahasa memang menjadi sesuatu yang sulit dihindari, karena ia bersifat dinamis. Jika terjadi pertautan budaya atau ada suatu adaptasi antara warga dari satu negara dengan negara lainnya, maka cepat atau lambat slang ataupun bahasa lain itu pun akan berkembang di suatu wilayah tersebut. Apalagi jika didukung dengan perkembangan teknologi informasi. Dan juga, sudah menjadi suatu kewajiban, untuk melestarikan bahasa daerah dan juga memperkokoh bahasa nasional, sebagai identitas jati diri dalam berbangsa dan bernegara. Bukannya melarang penggunaan bahasa-bahasa lain, ataupun memperlakukan bahasa tidak berimbang, antara satu bahasa dengan bahasa lainnya, akan tetapi, tinggal bagaimana dalam menerapkan strategi untuk membudayakan bahasa nasional agar tidak menjadi terasing di negeri sendiri. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.